Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, dalam kesempatan ini saya ingin sedikit bercerita terkait dengan pengalaman saya ketika dinyatakan terpapar COVID. Nah, flashback ke belakang. Jadi sebelum saya dinyatakan terpapar COVID, dalam kurun waktu 1 minggu itu kalau tidak salah ada sekitar 3 orang yang terkonfirmasi positif COVID dan itu berinteraksi dengan saya, berinteraksi secara kontak fisik, secara lisan dan lain sebagainya. Bahkan saya menghabiskan 1 hari full dengan orang yang positif COVID di dalam kurun waktu kurang dari 1 minggu itu. Nah, dan akhirnya pada waktu itu hari Minggu malam ini gejala awal yang saya rasakan ketika COVID ini ya. Jadi saya merasakan bahwasanya tenggorokan saya pada malam itu sangat kering, seperti tidak ada ludahnya sama sekali, seperti tidak ada airnya sama sekali. Jadi ketika berbicara, ketika batuk itu merasakan sakit yang luar biasa. Bahkan saya bisa merasakan bahwa ketika dibuat batuk atau berbicara yang terlalu keras, dada saya ini seperti tertarik pada waktu itu, seperti tertarik ke atas dan itu sakitnya luar biasa. Nah, itu gejala awal yang saya rasakan ketika sebelum saya dinyatakan terpapar COVID ya. Terus akhirnya karena memang pada waktu itu sudah tengah malam, saya memutuskan untuk istirahat saja, dipikir besok terkait dengan kesakitan ini. Nah, akhirnya saya istirahat dan bangun pagi itu badan terasa panas sekali, terasa panas. Gejala yang malamnya itu saya rasakan terasa semakin sakit dan juga pusingnya itu pusing dari kepala yang sebelah belakang, seperti ingin tidur terus. Itu yang saya rasakan. Dan akhirnya pada waktu itu saya langsung memutuskan untuk keluar dari rumah ke tempat yang lain, dan saya 1 hari full pada waktu itu memang istirahat. Saya melihat dulu apakah gejala ini gejala COVID atau tidak, sambil saya sharing-sharing dengan teman-teman yang pernah riwayat dengan COVID. Nah, akhirnya memang beberapa orang memberikan rekomendasi kepada saya lebih baik dilaksanakan swab kalau memang gejalanya sudah seperti itu. Takutnya ketika saya harus pulang atau dirawat di rumah ya, itu malah akan menimbulkan penularan terhadap anggota-anggota keluarga saya yang rentan. Tapi memang benar, karena di rumah saya itu saya tinggal bersama orang tua saya yang notabene secara usia sudah tua, terus ada juga bayi di rumah, ada balita. Nah, ini tentu yang membuat pertimbangan saya harus melaksanakan swab. Dan juga pada waktu itu memang saya sudah prediksi pada waktu saya sebelum di swab tuh saya yakin 90% lebih saya pasti akan dinyatakan terpapar COVID dengan alasan gejala-gejala yang sudah saya rasakan itu. Nah, dan ternyata benar. Pada waktu itu hasil dari swab menyatakan bahwasanya saya positif. Nah, apa yang harus saya laksanakan pada waktu itu? Karena saya tidak mungkin pulang, saya masih belum membawa perlengkapan pakaian dan lain sebagainya. Akan tetapi pada waktu itu berdasarkan rekomendasi dari petugas, memang saya tidak diharuskan untuk pulang dan saya harus langsung untuk mengisolasi diri. Nah, pada waktu itulah COVID story ini sudah mulai terbayang di benak saya, di pikiran saya, bahwasanya ini akan menjadi hari-hari yang panjang ketika saya harus melaksanakan isolasi. Pada waktu itu keputusan singkat saya ambil, saya harus mengisolasi diri, dan kebetulan pada waktu itu saya dirujuk di salah satu hotel yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Nah, dan saya langsung menuju ke tempat tersebut. Sampai di sini saya langsung diperiksa oleh beberapa perawat yang ada di sini ya, terkait dengan saturasi atau kadar oksigen yang ada dalam tubuh saya ternyata sangat rendah, pada waktu di bawah angka 9, dan itu tidak normal seharusnya. Nah, tensi, suhu badan dan lain sebagainya itu yang
menjadi pemeriksaan awal ketika saya masuk di sini. Dan ternyata orang yang memeriksa saya itu mengatakan bahasanya gejala yang ada di dalam tubuh saya ini termasuk gejala yang berat dan butuh waktu dan juga proses untuk pemulihan seperti sedia kala. Oke lah, ini sudah menjadi takdir yang harus saya terima, dan tentu saya tidak boleh berpikir panjang. Saya harus fokus terhadap kesehatan saya. Yang saya pikirkan pada waktu itu hanya itu. Saya dinyatakan terpapar COVID pada tanggal 6 Juli 2021, dan 1, 2, 3 ada 4 hari yang sangat berat yang harus saya rasakan pada waktu itu. 4 hari pertama saya merasakan gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, mulai dari demam, menggigil, pusing, tenggorokan kering, dada sakit, sesak nafas. Itu saya rasakan selama 4 hari full, dan itu membuat saya tidak bisa beristirahat, gak bisa tidur selama 4 hari 4 malam pada waktu itu. Dan itu yang membuat tekanan-tekanan secara psikologis itu mulai datang. Jadi bisa teman-teman bayangkan, ini bukan menakut-nakuti ya, cuma ingin share pengalaman aja. Jadi selama 4 hari itu saya tidak bisa tidur, tidak bisa beristirahat sebagaimana mestinya. Setiap hari, setiap jam, setiap menit saya harus melihat suatu ruangan kosong, dan tentu merasakan kesakitan yang luar biasa karena adanya virus di dalam tubuh saya. Itu yang membuat pikiran kita itu kemana-mana, dan sebenarnya kita tidak boleh berpikir kemana-mana. Kita harus fokus terhadap kesehatan kita, banyak berpikiran, berkegiatan yang positif, harusnya seperti itu. Nah, dan alhamdulillahnya gejala berat itu hanya saya rasakan selama 4 hari saja, untungnya seperti itu. Nah, terus apa yang saya rasakan hari-hari berikutnya, tentu masih ada gejala seperti flu, sesak nafas, panas, demam, itu pusing sudah tidak terlalu ya sampai berakhirnya masa isolasi ini, tapi masih ada sedikit-sedikit rasa sakit seperti itu. Nah, jadi kalau berbicara sakitnya COVID kurang lebih seperti itulah. Dan itu rasanya gak karu-karuan. Jadi lebih baik kita menjaga kesehatan daripada kita harus merasakan sakit yang seperti itu, teman-teman. Nah, terus ada juga pertanyaan, selama berhari-hari isolasi apakah tidak jenuh? Jawaban saya, itu sangat-sangat menjenuhkan, karena kita kan tidak diizinkan untuk keluar setiap saat, untuk keluar bebas kan kita tidak diizinkan. Hanya ada jam-jam tertentu yang mengharuskan kita harus keluar dari ruangan ini ya. Nah, tentu ini yang sangat menjenuhkan. Akan tetapi kita harus husnudzon, kita harus berpikir yang baik-baik saja lah. Maksud dari isolasi ini mungkin agar kita tidak menularkan virus ini ke banyak orang atau dan lain sebagainya. Nah, jadi apa yang saya laksanakan, kegiatan-kegiatan apa saja yang harus saya laksanakan selama masa isolasi yang sangat menjenuhkan ini ya. Nah, tentu hal yang pertama yang sangat-sangat saya sukai ketika masa isolasi ini adalah satu, ketika kita diizinkan untuk keluar, itu sangat-sangat menyenangkan bagi saya, karena saya diizinkan keluar tuh ketika pada waktu berjemur, ketika matahari pagi antara jam 9 sampai jam 10, itu bagi saya yang sangat-sangat mengesankan ya. Mungkin kalau kita sedang sehat, kita merasakan hangatnya sinar matahari, itu mungkin menjadi hal yang biasa, itu akan menjadi hal yang biasa. Akan tetapi pada waktu kita terpapar COVID, kita harus menjalani isolasi, ini menjadi hal yang sangat luar biasa nikmatnya, teman-teman. Karena setiap hari kita menghabiskan banyak waktu tanpa sinar matahari,
kita harus memperbanyak istirahat dan lain sebagainya. Tentu ketika ada momentum untuk keluar merasakan sinar matahari, ini seperti mungkin burung yang keluar dari sangkarnya, jadi akan langsung liar gitu ya, tapi nggak seliar burung ketika keluar sangkar ya, tetap normatif, tapi rasa nikmatnya itu luar biasa ya, ketika harus merasakan sinar matahari di pagi hari itu. Terus kegiatan-kegiatan yang lain tentu banyak sekali kegiatan yang saya jalani ketika berada di ruangan ini ya, ruangan isolasi saya. Jadi selain berjemur di pagi hari, saya selalu mengikuti kegiatan-kegiatan webinar, khususnya kegiatan literasi digital yang dilaksanakan oleh Kominfo. Ini saya selalu mengikuti tiap pagi hari setelah selesai berjemur, karena kita mau berkegiatan apa lagi, kita sudah off dari kegiatan tugas-tugas pekerjaan, kita sudah harus off dengan kegiatan-kegiatan organisasi dengan teman-teman dan lain sebagainya, kita sudah harus off semuanya. Jadi sangat sedikit opsi kegiatan yang bisa saya laksanakan di sini. Nah, tentu untuk meminimalisir pikiran-pikiran negatif itu, saya harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu bisa mengupgrade pengetahuan, upscaling saya. Nah, salah satunya yang saya nikmati di ruangan ini adalah program literasi digital. Nah, banyak sekali pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa saya dapat di situ. Nah, dan juga saya menghabiskan waktu dengan apa ya di sini? Ya mungkin yang lainnya normatif, beribadah. Nah, ini menjadi lebih kencang dan lebih teratur pola peribadatan saya ketika pada waktu masa isolasi ini ya, karena lebih mengingat dan juga lebih mempunyai banyak waktu untuk beribadah kepada Sang Pencipta. Nah, dan juga yang mungkin yang lainnya normatif seperti menonton TV, YouTube, dan juga menyapa teman-teman dekat, keluarga melalui ponsel, dan juga mengerjakan tugas mungkin yang bisa saya laksanakan secara jarak jauh, dan juga beberapa hal lain yang mungkin bisa saya kerjakan diri dalam ruangan ini. Nah, teman-teman semuanya, jadi pandemi COVID ini bagi saya harus segera kita gauli bersama, yang artinya bukan kok kita harus terjangkit COVID terlebih dahulu, kita harus bisa lebih beradaptasi dengan tepat mungkin. Nah, seperti rutinitas kita di dalam keseharian ini harus segera kita rubah kalau kita tidak mau merasakan sakitnya COVID seperti ini. Bagi saya ya, yang harus segera kita rubah adalah pola hidup kita terkait dengan kebugaran diri kita, olahraga dengan teratur, terus menjaga kebersihan, kesehatan, pola makan, dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan protokol kesehatan itu sangat-sangat penting. Dan juga sebisa mungkin bagi saya, teman-teman harus menjaga itu agar tubuh kita itu tetap bugar dan tidak mudah untuk terserang atau terpapar virus yang ada dari luar tubuh kita. Itu mungkin yang menjadi pelajaran berharga. Dan juga untuk teman-teman semuanya, ada banyak hal yang saya rindukan selama saya berada di dalam ruangan ini ya. Jadi hal pertama yang saya rindukan tentu keluarga saya. Saya harus berhari-hari, berminggu-minggu tidak bertemu dengan keluarga saya. Ini yang paling saya rindukan. Teman-teman saya yang sebelumnya ketika sore hari, ketika malam hari saya selalu bercanda, tertawa bareng sama teman-teman, ini tidak ada sama sekali dalam waktu ini. Dan juga orang-orang terdekat saya ya, yang mungkin kita sering menghabiskan waktu bersama, dan hari ini mungkin cuma bisa bertegur sapa melalui ponsel, itu rasanya sudah berbeda. Dan juga hobi-hobi saya tidak bisa bulu tangkis di sini, saya tidak bisa
nyetir mobil dengan kecepatan tinggi juga di sini karena sangat tidak memungkinkan untuk keluar, dan juga beberapa hal yang lain yang tentunya harus hilang dari dari aktivitas keseharian kita. Jadi kesehatan itu merupakan salah satu hal yang paling berharga, karena ketika kita sudah merasakan sakit seperti ini, apalagi terpapar COVID ya, ini tentu ada banyak hal yang mengalami pergeseran di dalam pola hidup kita. Sebelumnya kita merasakan hangatnya sinar matahari itu biasa-biasa saja, tapi siapa yang menyangka ketika kita sudah terpapar COVID itu menjadi nikmat yang luar biasa. Bahkan dalam momentum COVID ini, teman-teman semuanya, jika saya harus memilih antara ayam panggang dengan air putih hangat, mungkin saya di sini lebih memilih air putih hangat, karena ya bagaimana lagi, ada beberapa hal yang dicabut nikmatnya ketika seseorang itu sedang sakit ya. Salah satunya kan adalah nikmat dalam merasakan, itu yang harus hilang di dalam tubuh kita pada waktu sakit. Nah, jadi ada banyak hal yang harus hilang di dalam tubuh kita, harus bergeser secara pola aktivitas keseharian kita, dan tentunya hari ini yang saya inginkan, saya ingin segera keluar, saya ingin segera sehat, dan juga saya ingin segera melaksanakan aktivitas-aktivitas keseharian saya, bekerja, berorganisasi bersama teman-teman, dan juga melaksanakan hobi-hobi saya yang lain. Dan tentunya saya tidak akan melupakan salah satu pengalaman berharga saya di dalam hidup saya ya. Ini pertama kali dalam seumur hidup terpapar COVID, jadi ya lumayan excited lah dalam menjalani proses isolasi kali ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semuanya. Dari sini saya juga belajar bahwasanya ternyata banyak orang-orang yang perhatian dengan saya, sayang dengan saya ketika saya harus mengalami musibah dan juga cobaan yang seperti ini. Dari sini saya juga belajar mana teman yang benar-benar berada di samping kanan kiri saya, dan juga banyak hal lagi lah kaitannya dengan mungkin pada waktu masih sehat pola peribadatan saya masih kurang teratur. Dari sini saya juga diingatkan bahwasanya ibadah itu penting, dan juga sebisa mungkin lah nanti saya coba pengen mulai dengan tepat waktu atau in time ya, bukan on time, in time. Nah, dan juga kita harus banyak-banyak bersyukur ketika kita diberi kesehatan, karena syukur inilah yang nantinya akan menimbulkan suatu bentuk rasa bahagia yang ada di dalam tubuh kita. Saya selama menjalani proses isolasi mandiri ini selalu menulis perkembangan dari diri saya. Hari pertama keadaan saya seperti apa, hari kedua seperti apa, ketiga seperti apa, keempat seperti apa, dan seterusnya. Dan alhamdulillahnya terima kasih juga kepada teman-teman tenaga kesehatan yang menurut saya ini sangat bagus kinerja mereka dalam mengawal dan juga menemani proses kesembuhan dari masing-masing pasien COVID. Semuanya yang ada di sini luar biasa ya. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya bagikan terkait dengan pengalaman saya di dalam menjalani proses isolasi semenjak dinyatakan terpapar COVID sampai harapan-harapan saya nanti ketika pasca isolasi ini ya. Yang terpenting tetap stay safe, stay healthy, jaga kesehatan teman-teman semuanya ya, karena kesehatan itu sangat-sangat berharga. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.